Ikutin kegiatanku hari ini ya teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya yang setia menonton video saya doakan sehat-sehat semua ya. Amin. Seperti biasa, pagi-pagi sudah membuat sarapan untuk anak dan suami. Tadi saya membuat otak-otak goreng dan roti panggang. Terus ini saya juga bikin kopi ya. Karena udah lama nggak ngopi. Saya sih nggak penyuka kopi ya, tapi sesekali kadang kepengin. Jadi kadang beli serenceng tuh lama habisnya. Setelah sarapan saya siap-siap untuk berangkat ke pengajian. Kebetulan hari ini ada jadwal pelatihan janais, yaitu mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengafanin dan menyolatkan. Setelah pamit sama Pak suami, lanjut saya berangkat ke majelis ilmu. Sebelumnya kasih arahan sama Ustadz. Peserta pelatihan janais, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa dikumpulkan di sini dalam majelis ilmu. Walaupun kita belajar ala kadarnya, artinya sekedar pengetahuan janais ini, sekedar tahu gitu. Yang selama ini sebenarnya tidak banyak yang tahu. Padahal belajar atau memandikan janais ini bagi seorang muslim adalah wajib. Yang 3 tahun, di bawah 7 tahun yang meninggal, misalnya laki-laki nih di bawah 7 tahun, boleh nggak perempuan mandiin? Boleh nggak? Boleh. Yang matinya yang meninggalnya laki-laki di bawah umur 7 tahun, maka perempuan boleh mandi. Boleh. Di bawah 7 tahun, itu syaratnya seperti itu. Bukan balik ya, di bawah 7 tahun. Tapi ketika dia sudah di atas 7 tahun atau 7 tahun, tidak boleh. Itu syaratnya. Ya, Islam mengaturnya seperti itu. 7 tahun batasnya. 7 tahun ke bawah perempuan boleh mandiin laki-laki. Dan perempuan boleh memandikan suaminya. Suaminya meninggal, boleh nggak perempuan si istri mandikan? Boleh. Tapi sendirian. Nggak boleh ada orang lain. Anak boleh nggak ikut? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus tegas. Ibu-ibu, makanya saya bilang, ibu ketika datang kepada keluarga si mayit yang dimintain kita untuk mengurus jenazahnya, kita itu seperti ahli, tegas. Bu, ini saya cuma butuh 3 orang, yang lainnya silahkan dibuat. Kalau enggak, saya nggak mau ngurus. Selesai. Gitu. Bukan kita jual mahal, tapi kita harus tegas. Karena fitnah ya. Karena si mayit ini fitnah. Lagi terkena fitnah. Ya. Jadi kalau orang yang tidak amanah masuk, dia keluar ngoceh, ini akan memberikan keburukan. Ya, pokoknya kita harus siapin mental dan kita datang seperti seorang yang ahli. Dan jangan banyak ngomong. Emang kita mengurus jenazah itu tidak boleh banyak bicara. Setelah Ustadz ngasih pengarahan, kemudian dilanjutkan oleh Umi yang membimbing pelatihan janais, karena ini khusus untuk akhwat atau khusus untuk perempuan ya teman-teman. Nah, di sini kita belajar langsung praktek ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita dikenalkan tahapan perlengkapan yang harus disiapkan saat memandikan, terus tata caranya juga. Terus setelah itu alat atau bahan-bahan untuk mengafani juga kita dikasih tahu, dan disitu pun barangnya ada gitu. Jadi emang betul-betul real barangnya yang harus kita gunakan apa saja gitu, kita dikasih tahu. Terus cara menggunakannya juga kita dikasih tahu. Bagi yang belum paham juga, di sini ada diskusi, boleh tanya gitu. Jadi Masya Allah, tabarakallah, di sini benar-benar yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu, karena memang detail banget
dalam penjelasannya dan langsung dipraktekkan. Karena selama ini kan kebanyakan kalau mengafani mayit itu dipasrahkan oleh amil, padahal kita juga kalau mau belajar kita juga boleh memandikan kerabat kita atau keluarga kita. Dan kata Ustadz malah itu lebih baik daripada kita nyuruh orang lain gitu. Tapi semisalnya memang belum mampu ya nggak apa-apa sih, kita pasrahin ke orang yang bisa dan tahu ilmunya. Bagi yang awam seperti saya, ada pembelajaran tentang janais ini, saya sangat senang karena memang udah berapa kali saya ikut memandikan, memang cuma ikut-ikut aja, tapi dengan ikut belajar ini sedikit demi sedikit saya mulai paham dan tahu kan ilmu kita cari itu tidak hanya waktu muda saja, sudah tua pun kita harus tetap semangat. Nah di sini kita praktek juga langsung ya, pakai modelnya ya salah satu umahat yang ikut pelatihan janais di sini. Dengan adanya praktek ini jadi kita lebih paham. Jadi kalau mamanya teori saja kan kita masih agak bingung ya, tapi kalau dengan praktek lebih paham sempurna insya Allah. Banyak hikmah yang kita dapat dari ikut pelatihan janais ini. Selain itu juga kepedean kita pun lebih lagi. Yang awalnya kita mungkin masih ragu-ragu mau ikut memandikan mayat gitu, jadi kita semakin berani karena kita sudah paham. Selain itu menambah keimanan kita, jadi kita itu semakin ingat bahwasannya kita juga nanti akan mati dan akan dikafanin seperti si mayat yang kita urus. Tidak terasa sudah hampir di akhir video ya teman-teman. Tadi setelah mengafanin kita diajarkan juga menyolatkan, terus kita siap untuk pulang. Seperti biasa sebelum pulang kita saling bersalaman. Namun setelah itu belum afdol nih kalau kita tidak ngebakso dulu. Kebetulan sebelum arah pulang ke rumah itu ngelewatin tukang bakso. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya video untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.